Salam edukasi, salam inspirasi. Semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Selamat berjumpa di channel Ahmad Tanaka 10 menit menginspirasi. Untuk teman-teman insan pendidikan, guru, orang tua siswa, mahasiswa, dan siapapun Anda yang memiliki rasa ingin tahu tentang pendidikan, persekolahan, dan pembelajaran. Topik kita pada episode kali ini adalah 17 cara mengatasi siswa malas mengerjakan tugas. Kiat praktis untuk guru dan orang tua. Selamat datang di saluran YouTube kami yang penuh dengan tips dan trik menarik tentang dunia pendidikan. Di video kali ini, kami akan memberikan kiat yang sangat bermanfaat bagi para guru dan orang tua dalam menghadapi situasi yang familiar. Cara mengatasi siswa yang malas kerjakan tugas. Kita semua pernah merasakan saat-saat di mana siswa terlihat kurang termotivasi atau bahkan merasa malas untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Tapi jangan khawatir, karena di video ini kami akan memberikan kiat-kiat praktis dan efektif kepada para guru dan orang tua untuk menghadapi tantangan ini dengan percaya diri. Berdasarkan testimoni beberapa guru yang berpengalaman menggunakan tips praktis ini, serta hasil riset yang kami rangkum, terbukti berhasil dalam mengatasi masalah tersebut. Pertama, identifikasi akar permasalahan. Langkah pertama adalah cari tahu apa yang mendasari malasnya siswa dalam mengerjakan tugas. Dengan mengidentifikasi akar permasalahan, kita bisa menentukan pendekatan yang lebih tepat untuk mengatasinya. Kedua, berikan pemahaman yang jelas. Siswa mungkin malas mengerjakan tugas karena mereka tidak sepenuhnya memahami materi yang diajarkan. Pastikan kita telah memberikan penjelasan materi yang baik dan memastikan bahwa mereka telah memahaminya dengan baik pula sebelum memberikan tugas. Bisa juga karena kurang jelasnya instruksi pengerjaan tugas yang diberikan oleh guru. 3. Sampaikan manfaatnya. Siswa akan lebih termotivasi untuk mengerjakan tugas jika mereka tahu mengapa tugas itu penting dan apa yang diharapkan dari mereka. Sampaikan tujuan yang jelas dari tugas yang diberikan. Pastikan bahwa tugas tersebut bisa menjawab pertanyaan di benak mereka. Apa manfaatnya bagiku? Atau disingkat AMBAK. Jelaskan manfaatnya dari materi pelajaran yang mereka pelajari dan bagaimana hal itu dapat membantu mereka dalam perkembangan akademik dan kehidupan sehari-hari kini dan nanti. Keempat, buat jadwal dan mekanisme. Buatlah jadwal yang jelas untuk memberikan tugas. Dengan cara yang teratur, siswa akan lebih mudah menyesuaikan dengan tugas-tugas yang diberikan. Pada kelas yang diajar oleh beberapa guru mata pelajaran, perlu ada aturan atau mekanisme pemberian tugas. Baik batasan jumlah guru yang memberikan tugas dalam sehari maupun jumlah item tugas. Perlu juga dipertimbangkan pada hari tertentu adalah hari tanpa tugas, misalnya pada akhir pekan. Kelima, berikan umpan balik yang positif. Berikan pujian dan pengakuan kepada siswa ketika mereka mengerjakan tugas dengan baik. Umpan balik positif
dapat meningkatkan motivasi mereka untuk mengerjakan tugas lebih baik lagi. Cara keenam, memberi tugas yang menyenangkan. Cobalah untuk membuat tugas lebih menarik dengan menggabungkan mata pelajaran atau materi pelajaran dengan permainan, kuis, teka-teki, dan kegiatan interaktif lainnya. 7. Libatkan siswa dalam pemilihan tugas. Biarkan siswa diberikan sedikit keterlibatan dalam memilih topik atau proyek tugas mereka. Misalnya, proyek profil pelajar Pancasila atau proyek Rahmatan lil Alamin untuk madrasah. Dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, mereka akan merasa lebih bersemangat untuk mengerjakannya. Berikan juga alternatif penyelesaian sesuai dengan bakat, minat, gaya belajar, dan jenis kecerdasan yang dimilikinya. Soal atau penugasan bisa berbeda. Yang terpenting adalah indikator ketercapaian tujuan pembelajaran atau IKTP terpenuhi. Hal ini tentu saja relevan dengan pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka. 8. Sediakan lingkungan yang kondusif. Pastikan bahwa siswa memiliki lingkungan belajar yang nyaman dan terorganisir, terutama di rumah. Jika mereka merasa nyaman dan memiliki ruang yang tepat untuk belajar, mereka akan lebih cenderung untuk mengerjakan tugas dengan rajin. 9. Bantu anak mengatur waktu. Siswa yang malas mengerjakan tugas mungkin kesulitan mengatur waktu secara efektif. Bantu mereka untuk membuat jadwal atau planner yang membantu mereka mengatur waktu dan mengatur prioritas tugas. Ajari pula tentang urutan prioritas dalam mengerjakan tugas di sekolah dalam 4 kuadran secara berturut-turut berdasarkan skala prioritas. Pertama, penting dan mendesak. Kedua, tidak penting tapi mendesak. Ketiga, penting tapi tidak mendesak. Dan prioritas terakhir adalah tidak penting dan tidak mendesak. Ke-10, berikan tantangan tambahan. Kadang-kadang siswa malas mengerjakan tugas karena mereka merasa bosan atau tidak tertantang. Berikan tambahan atau tugas yang lebih menantang bagi mereka yang sudah menguasai materi dasar. Ke-11, komunikasi dan kerjasama dengan orang tua. Jaga komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Beritahu mereka lewat WA Group tentang tugas dan tujuannya, sehingga mereka juga bisa mendukung siswa dalam mengerjakan tugasnya. Libatkan mereka dalam mengatasi masalah ini dan bekerja sama untuk sama-sama memberikan dukungan yang konsisten kepada siswa. Manfaatkan media komunikasi secara efektif antara guru dan orang tua untuk mendukung anak-anak kita. Ke-12, berikan reward atau insentif. Berikan reward kepada siswa yang secara konsisten mengerjakan tugas dengan baik. Hal ini dapat menjadi motivasi tambahan bagi mereka. Bentuk reward bisa berupa pujian dan pengakuan. Bisa juga dengan sistem poin. Poin-poin tersebut dapat ditukar dengan hadiah atau keuntungan tertentu, seperti bebas tugas tambahan, izin khusus, atau hadiah kecil lainnya. Cara lainnya adalah memberikan tanda penghargaan yang diberikan kepada siswa yang telah menyelesaikan tugas dengan baik. Tanda penghargaan ini dapat diberikan
dalam prosesi penghargaan khusus atau ditempelkan di dinding kelas sebagai bentuk apresiasi. Bentuk lainnya adalah memberi bonus khusus, misalnya memberi kesempatan kepada siswa untuk mengatur permainan kelas, tampil terakhir, atau melakukan kegiatan lain yang menjadi keinginan siswa. Tetapi perlu diingat bahwa reward hanya sebatas sebagai penguat eksternal. Lebih penting lagi membangun motivasi intrinsik dan rasa bangga dalam diri siswa untuk pencapaian mereka adalah kunci utama dalam meningkatkan motivasi dan keinginan mereka dalam mengerjakan tugas dengan baik. 13. Beri dukungan individual. Berikan dukungan tambahan bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas. Guru dapat memberikan waktu tambahan atau bantuan eksternal untuk memastikan pemahaman materi. Tawarkan dukungan dan bimbingan kepada siswa yang kesulitan dengan tugas mereka. Ini bisa mencakup bimbingan satu-satu, materi latihan tambahan, atau sumber daya tambahan lainnya. Cara ke-14, jangan memberi tugas yang memberatkan. Camkan bahwa tugas hanyalah stimulus dan perangsang untuk tetap belajar di rumah. Perlu dipahami bahwa siswa memiliki hak di rumah untuk istirahat dan interaksi sosial dengan anggota keluarga lainnya, serta teman-temannya, dan juga untuk penyaluran hobi dan bakatnya. Agar tugas tidak berat, bisa dibagi-bagi menjadi tugas yang lebih kecil dan mudah dikerjakan. Ini dapat membantu siswa merasa lebih mudah dan lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas mereka. 15. Bantuan akses ke internet. Dalam batasan dan pertimbangan tertentu, pandu mereka mengerjakan tugas dengan bantuan smartphone atau aplikasi AI. Hal ini sulit dihindari, mengingat teknologi dan aplikasi mengerjakan tugas berbasis artificial intelligence atau AI adalah sebuah keniscayaan yang sulit disembunyikan guru atau dihindari. 16. Sabar dan tetap profesional. Ingat bahwa setiap siswa berbeda dan mungkin membutuhkan waktu untuk menemukan pendekatan yang tepat untuk membantu siswa malas menjadi lebih termotivasi. Setiap anak, sebagaimana kita guru dan orang tua, punya irama perkembangan yang berbeda-beda. Demikian pula minat setiap mata pelajaran berbeda. Sebagai guru, pahami dan sikapi secara proporsional dan tentu saja profesional. Terakhir, 17. Jangan lupa doakan mereka. Jika semua ikhtiar sudah kita lakukan dan belum efektif, mungkin ada hal yang kita lupakan selama ini, yaitu doakan mereka di dalam bait-bait doa Bapak Ibu sekalian. Bayangkan wajah mereka, jika perlu sebut namanya satu persatu. Minta pada Yang Maha membuka hati dan pikiran. Doa yang tulus atas dasar kasih sayang dan peduli pada anak-anak kita menjadi investasi bagi amal jariah kita dan bisa jadi menjadi pembuka kebukuan atas masalah anak-anak kita selama ini. Terima kasih telah menonton video ini. Kami berharap tips dan trik yang telah kami bagikan dapat membantu teman-teman guru dan orang tua mengatasi tantangan ini dengan mudah dan sukses. Ingat, sebagai guru dan orang tua, peran kita sangatlah penting dalam membimbing dan memotivasi siswa untuk belajar. Dengan menggunakan pendekatan yang inovatif dan strategi yang efektif, kita dapat mengubah siswa yang malas menjadi siswa yang bersemangat dan termotivasi. Penting untuk diingat bahwa setiap siswa memiliki keunikan dan tantangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu,
selalu berusaha memahami kebutuhan mereka, serta berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung dan membangun kepercayaan. Dengan cara ini, kita dapat membantu mereka menghadapi setiap tugas dengan semangat dan percaya diri. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi teman-teman dalam saluran YouTube kami. Jangan lupa bagi yang belum, silakan subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya tentang dunia pendidikan, persekolahan, dan pembelajaran. Mari kita bersama-sama menciptakan generasi yang berprestasi dan termotivasi dalam mencapai kesuksesan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap semangat dan jadikan pembelajaran kita menjadi lebih berarti dan menyenangkan. Akhirnya, saya ingin menyampaikan bahwa jika teman-teman mendapatkan manfaat dari channel ini, silakan bagikan kepada orang-orang yang dikasihi. Dengan demikian, mereka pun bisa mendapat informasi ini, mungkin saja bisa terinspirasi dan tercerahkan. Karena berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Dari Ahmad Tanaka, salam edukasi, salam inspirasi.